Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jam'ain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan pertama minggu lalu, insyaallah pada hari ini kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama dalam membahas kitab Fikih Al-Wajiz karangan Dr. Badawi, ya, karya Dr. Badawi hafizahullahu taala. Untuk pembahasan yang pertama kita membahas tentang Kitabul Buyu', ya, atau Kitabu Al-Buyu' bab jual beli. Nah, poin-poin yang akan kita bahas adalah insyaallah pembahasan kita tentang 5 hal ini. Pertama, pengertian, kemudian dalil pensyariatan, hukum jual beli, rukun jual beli, dan hikmah dari jual beli. Nah, insyaallah pembahasan kita hari ini dari 5 hal tersebut. Yang pertama, apa itu pengertian jual beli secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, jual beli itu jamak dari kata bay'un. Al-buyu' itu jamak dari kata bay'un. Kalau fi'ilnya ba'a yabi'u bay'un. Wa jumi'a li ikhtilafi anwa'ihi. Ya, dan dia dijamakkan karena jual beli itu macam-macam bentuknya. Ya, nanti akan kita bahas apa saja bentuk-bentuk atau jenis-jenis jual beli yang ada dalam Islam, baik yang masa dahulu maupun masa sekarang. Wal bay', nah ini secara istilah, ya, dituliskan sama Syekh, naqlu milkin ilal ghairi bithamanin. Ya, naqlu milkin ilal ghairi bithamanin, artinya memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan uang, dengan thaman, ya, dengan harga. Ya, ini menurut istilah. Naqlu milkin ilal ghairi bithamanin, memindahkan sesuatu kepada orang lain dengan harga atau dengan thaman atau dengan uang. Wasyira'u qabuluhu, ya. Dan syira' itu adalah, ya, penerimaan dari jual beli. Bay' jual, syira' beli. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar, dan bisa juga bay' ini bisa dipakai juga untuk bay', bisa juga dipakai juga untuk syira', sama saja. Ala kulli hal, itu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Nah, kalau dalam pengertian yang lain yang lebih lengkap, ya, itu dijelaskan aqdun mu'awadhah maliyah, nah, yufidu milki ainin atau manfaatin ala ta'bid.
Nah, ini contoh pengertian yang lain dari kitab yang lain. Ya, apa itu jual beli? Akad. Ya, jual beli itu akad. Ya, jadi lebih bagus kita mengatakan jual beli itu adalah sebuah akad, dan memang akad jual beli itu adalah sebuah akad. Akad muawadhah, akad timbal balik. Ya, akad timbal balik yang aqdun muawadhah maliyah. Akad timbal balik yang berkaitan dengan harta. Yufidu milki ainin, yufidu milku ainin, yang berfaedah, yang memberikan manfaat kepemilikan secara ain. Apa maksudnya ain di sini? Bukan mata. Ain di sini adalah bendanya itu sendiri. Beli pulpen, ini namanya milku ain. Jadi pulpen itu bendanya ada. Beli HP, nah HP itu bendanya ada. Ya. Jadi lawannya ain adalah manfaat. Membeli barang, jadi milku ain itu membeli barang, ya, membeli barang atau membeli manfaat. Jadi jual beli juga bisa dalam rangka membeli manfaat. Ya, contohnya apa? Kita membeli, seseorang membeli aliran air, yang membeli manfaat, misalnya gini, ada gedung, ya, ada gedung. Kemudian di tingkat yang paling atas kita beli apa? Beli manfaat. Manfaat apa? Kita mau naruh tower di atas gedung tadi. Nah, kita membeli dari yang punya gedung tadi manfaat menggunakan atap tower. Ya, manfaat menggunakan atap untuk dipasang tower. Nah, jadi kita membeli manfaat, bukan membeli barang. Jadi ada istilahnya bangunan tinggi, di atasnya paling tinggi kita mau naruh kayak tower gitulah, atau antena atau apa untuk pemancar. Nah, kita pengen membeli manfaat atapnya tadi, atap gedung tadi, untuk menaruh barang kita atau untuk menaruh antena kita. Nah, itu namanya jual beli manfaat, bukan jual beli benda. Nah, tapi pada umumnya yang namanya jual beli itu adalah jual beli ain atau jual beli benda. Yang benda tadi nampak ya, HP, gelas, piring, pulpen, dan seterusnya. Dan dia sifatnya takbid. Takbid itu bersifat selamanya. Ya, kalau kita beli HP Samsung ke penjual HP, ke counter HP. Berapa HP-nya? 2 juta. Kita beli 2 juta. Kita bayar uang. Kemudian kata si penjualnya, HP ini saya jual ke kamu dalam waktu 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun kembalikan. Kan nggak mungkin. Yang namanya kalau sudah dibeli, maka berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Dan perpindahan tangan tadi kepemilikannya berubah. Dari pemilik penjual menjadi milik pembeli untuk selama-lamanya. Ya, kalau diberikan jangka waktu itu bukan jual beli namanya, itu namanya sewa menyewa, ya, atau pinjam meminjam. Jadi yang namanya jual beli itu berlaku kepemilikan tadi berpindah untuk selama-lamanya, dan juga bagi yang telah memiliki barang tadi, si pembeli tadi, dia berhak melakukan apa saja atas barangnya tersebut. Ya, jadi nggak boleh penjual, saya jual barang ini sama kamu dengan syarat HP ini tidak boleh kamu pakai buat nonton YouTube. Ya nggak boleh, nggak bisa, nggak sah jual belinya. Yang namanya kalau sudah terjadi jual beli, itu sudah berlaku kepemilikan secara umum, kepemilikan secara sah, berlaku untuk at-ta'bid selamanya, dan juga pemilik yang baru berhak melakukan apa saja terhadap barang yang sudah dia beli. Paham? Ini arti ya, biar ada arti yang lain yang lebih bagus ya. Tapi kalau kata Syekh di sini hanya ringkas saja, naqlu milkin ilal ghairi bitsamanin. Perpindahan dari satu orang kepada orang lain, kepemilikan dari satu orang ke orang lain dengan cara zaman atau dengan ganti uang. Kemudian kita masuk ke masyru'iyah. Apa sih dalil-dalil yang mensyariatkan jual beli? Nah, di sini Syekh menyebutkan ada banyak, ada dari Quran. Ini firman Allah Ta'ala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali jika terjadi saling ridha, kecuali antakuna tijaratan, dengan perdagangan yang saling ridha antara kalian. Naam. Jadi ini antijarah, ya, dengan tijarah, berdagang, ya, dengan dagang. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini dalil juga tentang halalnya jual beli. Jual beli itu ada khiyar, ada pilihan. Ya, nanti itu kita bahas di pembahasan khiyar. Tapi ini dalil yang menunjukkan akan halalnya atau bolehnya jual beli dalam Islam. Jual beli itu ada khiyar selama penjual dan pembeli belum terpisah di majelis akad. Kemudian yang ketiga, wa ajma'al muslimun. Nah, dari ayat dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil ijma'. Ya. Ajma'al muslimun. Apa itu ijma'? Ijma' itu adalah kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama kaum muslimin dalam satu zaman. Nah, ala jawazil bai', ulama telah sepakat, bahkan kaum muslimin pun telah sepakat jual beli itu boleh. Wal hikmatu taqtadi li'anna hajatal insani tata'allaqu bima fi yadi sahibihi ghaliban wa sahibuhu qad la yabdhuluhu lahu. Fafi tasyri'il bai'i wasilatun ila bulughil gharadi min ghairi haraj. Ya, jual beli disepakati kebolehannya oleh para ulama. Kenapa? Hikmahnya adalah bahwasanya manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan, yang mana kebutuhan tadi itu ada pada tangan orang lain, ada di orang lain, kan begitu. Ya, contoh kita mau beli laptop, ya kan kita nggak punya laptop. Nah, gimana caranya kita beli laptop? Ya, kita beli laptop dari orang lain. Kita butuh beli makan, kita mau beli beras. Gimana caranya kita bisa dapat beras? Ya, kita pergi ke warung orang lain untuk beli beras. Jadi secara fitrah pun, ya, yang namanya jual beli itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena manusia mempunyai kebutuhan masing-masing terhadap hajat mereka, yang mana kebutuhan tadi tidak ada pada diri mereka, tapi dimiliki oleh orang lain. Jadi namanya makhluk sosial, butuh orang lain, ya. Jadi manusia itu makhluk sosial, butuh dengan orang lain. Ya, jadi nggak bisa manusia itu berdiri sendiri, kan ini sudah mafhum, ya. Makanya kalau ada ya orang dinasehatin terus dia bilang urus diri kamu sendiri, ini orang sombong. Ya, ketika ada seseorang menasehati temannya terus dia bilang kamu jangan ikut campur urusan hidup saya, urus diri kamu sendiri. Nah, orang seperti ini dia sombong dan congkak. Bagaimana tidak? Manusia itu makhluk sosial, nggak mungkin dia bisa ngurus diri dia sendiri. Apalagi nanti kalau sudah meninggal, bisa nggak dia nanti kalau sudah wafat memandikan dirinya sendiri, menyolatkan dirinya sendiri, mengkafani dirinya sendiri, dan menguburkan dirinya sendiri? Kan nggak bisa. Nah, jadi kalau dinasehati sama orang, ya, bilang terima kasih. Ya, itu berarti orang tadi sayang sama kita. Ya, sayang sama. Selama tadi nasihat yang membangun, bukan nasihat yang tujuannya merendahkan, tapi nasihat yang membangun, apalagi dari sahabat yang benar-benar dekat sama kita, atau bahkan dari guru kita, atau bahkan dari orang tua kita, maka kita terima. Ya, jangan sampai keluar ucapan urus diri kamu sendiri. Oke. Nah, sebelumnya apa sih hukum jual beli? Nah, di sini kan hanya dijelaskan hukum jual beli itu jawaz. Boleh. Ya. Hukum jual beli itu boleh. Tapi aslinya jual beli itu bisa menjadi beberapa macam.
Ya, bisa menjadi beberapa macam. Pertama, bisa hukum jual beli menjadi wajib, kemudian menjadi mustahab atau sunnah, jual beli bisa menjadi mubah atau boleh, jual beli bisa menjadi makruh, kemudian jual beli bisa menjadi haram. Nah, kalau kata Syekh di sini kan jual beli hanya boleh. Ya, hanya boleh saja, padahal jual beli itu kalau mau kita rinci, dia mempunyai 5 hukum. Bismillah. Yang pertama, jual beli hukumnya wajib. Nah, kapan jual beli hukumnya wajib? Hukum asal jual beli boleh, mubah, halal, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi kalau kita rinci, hukum jual beli bisa menjadi 5 hukum. Wajib. Kapan jual beli itu menjadi wajib? Contohnya bai'ut ta'am lil muttar ilaih. Jual beli makanan kepada orang yang memang sangat membutuhkan makanan, itu wajib. Atau jual beli pakaian dingin saat musim dingin, ya, menjual jaket atau menjual baju dingin, baju hangat itu di saat musim dingin, kalau di negara-negara yang mempunyai musim salju dan semisalnya. Bagaimana hukum jual beli? Wajib. Kalau nggak dijual barang-barang tadi, nanti nyawa orang akan terancam. Itu maksudnya jual beli wajib. Kalau tidak dijual barang tadi, bisa membahayakan orang lain. Jadi mau nggak mau harus dijual. Maka hukumnya wajib. Kita punya makanan, ya, kita jual makanan, snack misalnya. Ada orang kelaparan, ya, orang kelaparan butuh makan dan dia bawa uang. Nah, saat itu dia beli ke kita, maka kita wajib menjual barang tadi kepada orang tersebut, ya, karena kalau dia nggak makan, nah dia bisa kehilangan nyawanya. Nah, seperti ini boleh, seperti ini hukumnya wajib. Atau saat pandemi seperti ini, orang semua butuh masker, pemerintah menyuruh kita semua pakai masker. Kalau nggak pakai masker kena denda sekian-sekian atau kena hukuman sekian-sekian. Maka saat ini yang punya masker, jualan masker, hukumnya wajib bagi dia berjualan masker. Kenapa? Karena masker sekarang menjadi kebutuhan primer, yang mau nggak mau setiap orang harus pakai masker demi menghindari dirinya dari virus corona. Nah, itu contohnya, ya, jual beli yang sifatnya wajib. Baik. Lalu jual beli yang hukumnya sunnah. Apa itu? Bai'u ma yahtajuhun nas. Ya, jual beli yang mana barang tadi dibutuhkan oleh manusia, tapi dibutuhkannya tidak mendesak, ya, tidak terlalu mendesak. Ya, seperti jual beli baju, ya, manusia butuh pakaian, ya. Tapi kalau nggak pakai pakaian nggak mati kan gitu. Ya, istilahnya mana kebutuhan tadi tidak sampai membuat nyawanya hilang. Ya, tidak sampai membuat nyawanya hilang. Pakaian, apalagi sekarang yang termasuk butuh banget. Ya, HP, orang sekarang apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ya, di zaman pandemi, di waktu pandemi seperti ini, apalagi dia seorang guru, ya, itu HP sudah menjadi kebutuhan primer. Seperti kebutuhan primer, karena orang butuh HP semua sekarang. Tapi kalau nggak ada HP kan nggak mati, ya kan? Ya, maka sekarang jual beli HP itu dihukumi sebagai jual beli sunnah, yang mana dibutuhi manusia, tapi tidak sampai tingkatan yang wajib tadi, yang mana kalau dia nggak beli dia akan kehilangan nyawanya. Kemudian mubah. Nah, ini hukum asal, ya, ini hukum asal dari jual beli. Jual beli hukumnya mubah, ini hukum asal. Nah, kemudian makruh. Bagaimana jual beli bisa menjadi makruh?
Itu bai'ul akfan, bai'ul inab liman yatawaham annahu yattakhidhuha khamran. Nah, dijelaskan dalam kitab lain, jual beli yang makruh itu jual beli kafan. Ya, jual beli kafan. Kenapa kok makruh? Wallahu alam ya. Saya kurang paham juga. Ya, mungkin karena kafan itu harusnya diberikan. Karena orang butuh kafan itu ya, butuh kafan. Atau jual beli anggur, ya, jual beli anggur yang mana kita curiga kalau anggur tadi dipakai untuk dibikin khamr atau arak. Ya, kita jualan buah anggur, kemudian ada orang yang beli anggur, terus kita kayaknya familiar dengan orang ini, ya, atau kata orang-orang, orang ini biasanya memakai anggur untuk bikin khamr, ya, atau bikin arak. Nah, kita ya tawaham tuh curiga, tapi nggak sampai yakin, curiga doang. Jangan-jangan nanti dipakai buat bikin khamr lagi, ya kan? Nah, di saat ini jual beli kita hukumnya makruh, ya, hukumnya. Atau kita jualan benda-benda tajam, pisau, pedang, dan selainnya. Ada yang beli. Nah, kita lihat pembeli ini sepertinya dia curiga kita kalau dia akan memakai pisau tadi atau benda tajam tadi untuk membunuh orang. Nah, kalau kita masih curiga, belum sampai tahap yakin kalau dia dipakai untuk membunuh orang, tapi kita masih curiga, ya, masih dalam kayaknya jangan-jangan itu, ini kan baru curiga, baru tahap curiga, belum sampai yakin, maka jual beli terhadap orang yang kita curigai akan melakukan kejahatan dengan benda yang dia beli dari kita, itu hukumnya jual belinya makruh, dan bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan contoh yang lain. Lalu bagaimana jual beli yang haram? Nah, banyak jual beli yang haram. Jual beli gharar, jual beli barang yang tidak jelas juntrungannya. Ya, contohnya apa? Jual beli ikan di lautan. Nah, itu kan gharar. Ya, jual beli ikan di lautan. Ya, atau seperti yang di pancingan itu. Kita bayar sekian, kita bayar misalnya 20.000 atau 30.000, nanti kita mancing. Ya, kita mancing. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Ini jual beli gharar. Kalau kita dapat banyak, kita untung, yang punya ikan rugi. Ya, dengan hanya 30.000 bisa dapat ikan 2 kilo misalnya, atau 1 kilo. Ya, ikannya gede-gede lagi misalnya. Ya, dapat ikan mujair yang besar, yang harusnya kalau sekilonya mungkin 60.000 atau 50.000, tapi karena kita bayar 30.000 terus kita mancing, dapat ikan yang besar, dapat ikan banyak. Ya, seharusnya ikan yang banyak tadi kalau diharga di pasar itu lebih harganya daripada 30.000. Maka di sini yang rugi siapa? Yang rugi adalah pemilik kolam. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah bayar 30.000, kita mancing, ternyata nggak dapat apa-apa, udah bayar, maka di sini yang rugi siapa? Kita. Jadi di sini ada unsur ghararnya, tidak jelas mana yang rugi, mana yang untung. Yang namanya jual beli itu adalah untuk saling menguntungkan satu pihak dengan pihak yang lain, tidak boleh ada yang dirugikan, karena ini akan muncul sebuah kezaliman. Ini contoh jual beli yang haram, dan banyak contoh yang lain jual beli haram yang nanti akan kita bahas di pembahasannya. Jadi jual beli tadi hukumnya tidak hanya mubah saja sebagai hukum asal, tapi dia punya wajib, punya hukum sunnah, mubah, makruh, dan haram. Taib. Kemudian kita masuk ke rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada, kalau kita bikin secara garis besar ada 3. Yang pertama, pelaku akad. Yang kedua, objek akad. Dan yang ketiga adalah sighat.
Nah, sighat. Pelaku akad siapa saja? Pelaku akad itu penjual dan pembeli atau al-bai' wal mushtari. Sedangkan objek akad juga ada dua, yaitu barangnya dan uang atau harga. Sighat itu ijab dan kabul. Ijab qabul. Nah, ini rukun dari jual beli. Jual beli harus ada pelaku akad, ada penjual, ada pembeli, kan gitu. Nah, kemudian objek akad, barangnya ada, kemudian ada samannya atau uang yang dipakai untuk membeli barang. Ada sighat. Jual beli tadi harus ada persetujuan yang keluar dari pihak penjual maupun pihak pembeli, ijab dan qabul. Nah, ini rukun jual beli. Sedangkan hikmah jual beli apa tadi? Ya sudah dijelaskan sama Syekh tadi. Di sini dijelaskan wal hikmatu taqtadih. Nah, ini jual beli tadi adalah saling memenuhi kebutuhan sesama manusia. Itu hikmah jual beli. Ya. Coba kita bayangkan ketika misalnya Islam melarang jual beli. Bagaimana orang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena jual beli dilarang? Bagaimana dia harus punya HP? Bagaimana dia mau makan nasi? Ya, karena mau beli beras nggak boleh. Ya, masa dia harus nanam sendiri? Kan nggak semua orang bisa bercocok tanam. Taib, dia mau punya HP nggak bisa karena jual beli dilarang. Mau nggak mau dia harus bikin HP sendiri, kan belum tentu semua orang bisa melakukan atau membuat HP sendiri, dan begitulah. Ya, makanya alhamdulillah syariat membolehkan jual beli. Itu hikmahnya. Nah, di sini kemudian pembahasannya al-hathu 'alal makasib. Nah, yaitu Islam syariat itu mendorong orang kaum muslimin untuk mau mencari nafkah. Anil Miqdam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud ya alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang itu memakan makanan apapun yang lebih baik daripada dia memakan hasil kerja tangannya sendiri. Jadi tidaklah ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan adalah makanan yang dia dapatkan dari hasil keringatnya sendiri. Ya, dan Nabi Daud itu adalah nabi yang memakan makanan dari hasil kerja keringatnya sendiri. Nah, jadi Islam mendorong umat muslim, mendorong pemeluknya untuk mau mencari nafkah, kerja. Ya, kalau bahasa Pak Presiden kan kerja, tapi harus seimbang ya, nggak kerja mulu tapi ibadah nggak ada. Ya, Islam itu seimbang, ibadah iya, kerja iya. Ya, bahkan Islam sangat menyukai orang yang bekerja mencari nafkah dengan tangannya. Alias Islam menyukai orang yang tidak meminta-minta. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Bahkan Islam mencela orang yang suka minta-minta, yang nanti dalam sebuah hadis dikatakan dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang tidak berdaging, alias yang ada nampak tulang saja. Jadi bekerja itu juga diperintahkan sama agama Islam. Apalagi kalau sudah berstatus suami, maka mencari nafkah wajib hukumnya bagi seorang suami. Dan istri boleh meminta cerai kepada suami yang suami tadi tidak mencarikan nafkah buat dirinya. Naam. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'uhu. Ya.
Seseorang yang mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia pikul di pundaknya ya, untuk dia jual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta sama orang lain. Ya, intinya sama dengan hadis yang di atas. Ya, dia pergi ke hutan cari kayu bakar, kemudian dikumpulkan, diikat, dia taruh di punggungnya untuk dia jual di pasar, itu lebih mulia dalam Islam daripada dia meminta-minta. Maka bisa saja nanti dikasih ataupun tidak dikasih. Ya, kalau sekarang misalnya apa? Pergi ke sungai atau pergi ke kolam ikan, mancing dapat ikan, jual di pasar. Itu lebih baik bagi diri dia, lebih mulia di mata Allah daripada dia minta-minta di pinggir jalan. Nah, apalagi kalau dia sehat-sehat saja ya. Tapi kalau memang dia fisiknya sudah nggak kuat ya, dan tidak memungkinkan dirinya buat bekerja, maka mau nggak mau gimana lagi, dia butuh pertolongan orang. Seperti ini ada uzur syar'i namanya. Yang dicela di sini adalah orang yang mempunyai fisik yang sehat, dia bisa kerja tapi malah meminta. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu kaya raya selama dia bertakwa. An Mu'adz bin Abdullah, dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb an Nabi, dari bapaknya dan dari pamannya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la ba's alhamdulillah bil alamin, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa taibun nafsi minan na'im. Nah, tidak mengapa seseorang tadi memiliki kekayaan selama dia bertakwa. Artinya kekayaannya tadi dia pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal dan dia pergunakan hartanya tadi di jalan yang halal. Ya, ada orang seperti ini banyak. Ya, banyak. Al-hathu 'ala al-iqtisad fi talabil ma'isyah. Nah, di sini ya, kita diperintahkan untuk sederhana dalam mencari nafkah, dalam mencari ma'isyah. Alias ya, mencari ma'isyah itu wajib, penting, dan dianjurkan dalam syariat. Tetapi jangan sampai berlebihan. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu tentu tidak baik. Kita diperintahkan cari nafkah, iya, tapi jangan sampai melupakan jatah atau waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan hak Allah. Ya, kita punya kewajiban mencari nafkah, tapi kita juga mempunyai kewajiban terhadap pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerja dari pagi sampai jam 3 sore atau sampai jam 5 sore cukup. Pulang di rumah saat itu, setelah itu silahkan istirahat dan ibadahlah kepada Allah. Ya, bahkan di sela-sela waktu kerja tadi jangan sampai lupa beribadah. Tiba masuk waktu zuhur, sholat. Tiba masuk waktu asar, sholat. Ya, pagi-pagi sebelum berangkat kantor, sholat subuh dulu. Jangan untuk ngejar dunia, masya Allah kita takut telat. Tapi untuk akhirat kita sengaja telat, bahkan kita tinggalkan sama sekali. Nah, ini yang dicela. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas ittaqullaha wajmalu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tustawfa rizquha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmalu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma harama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari nafkah. Maksudnya bagaimana? Ya, cari nafkah dengan jalan yang halal. Fa innan nafsan lan tamuta hatta tustawfa rizquha. Seseorang tidak akan mati sampai Allah penuhi semua rezekinya. Kita sama-sama sudah tahu, ya kan, yang namanya rezeki orang itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dalam usia janin. Sejak kita dalam perut, sejak usia 40 hari sudah ditentukan sama Allah berapa rezeki kita, ya bahkan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan.
Itu masing-masing orang sudah ditentukan kadarnya, jodohnya siapa, rezekinya berapa, bagaimana berapa lama usianya, ya bagaimana nasibnya di dunia, nanti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal melaksanakan. Untuk rezeki, setiap orang memiliki kadar rezeki yang berbeda-beda. Si A misalnya rezekinya Allah tentukan selama hidupnya dia mempunyai rezeki sebanyak 2 miliar. Selama 2 miliar tadi belum tuntas diberikan semuanya kepadanya, maka si A belum akan mati, belum akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Tapi ketika sudah sempurna rezekinya 2 miliar, maka barulah saat itu Allah akan mencabut nyawanya. Ya, jadi rezeki sudah dijamin. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita mencari rezeki tadi. Ya, mau kita dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, maka rezeki kita ya segitu-gitu aja, tetap 2 miliar karena sudah Allah tetapkan segitu. Ya, sudah Allah tetapkan segitu. Ya. Jadi itu tinggal pilihan kita. Kita mau cari dengan cara yang halal apa yang haram. Dengan cara yang halal kita dapatkan rezeki kita dengan jalan yang halal, berkah, ya penuh berkah. Bahkan ya, mungkin saja ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja ditambahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan haram, ya segitu juga yang didapat. Ya segitu juga yang didapat. Taib. Dan jika rezekinya mampet, ya fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ya, kalau ternyata rezekinya itu lagi seret, tetap bertakwa kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari nafkah. Ambillah apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram. Al-hathu 'ala as-sidqi wa at-tahdhiri minal kadhib. Ya. Hendaklah kita jujur dan kita tinggalkan dusta. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Sungguhnya jual beli itu ada khiyar selama pelaku akad belum berpisah dari majelis akad. Dan jika mereka benar dalam jual belinya dan menjelaskan jual belinya tadi tanpa ada tipu menipu, burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan memberkahi jual beli mereka. Sebaliknya kalau mereka katama, menutupi dan berdusta, ya jadi jual beli tadi ada unsur dustanya, baik dari pelaku baik dari penjual maupun dari pembeli, ya maka muhiqat barakatu bai'ihim, akan diangkat, dicabut keberkahan jual beli keduanya. Ya, jual beli harus jujur. Nah, dalam sebuah kisah kan, dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Muhammad berkeliling pasar di Madinah, lalu kemudian beliau melihat seseorang berjualan. Nabi masukkan tangan beliau ke dalam, kemudian ternyata di bawah tadi basah. Kemudian Nabi berkata kepada penjual tadi, "Kenapa engkau lakukan hal ini? Di atas buahnya bagus tapi di bawah buahnya jelek karena basah." "Ma hadza," kata Nabi. Ya, maka Rasul pun mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berlaku curang, maka bukanlah golongan kami. Jadi harusnya dalam jual beli itu harus jujur ya. Kalau misalnya jual buah-buahan, maka dipisah buah-buahan yang levelnya bagus dipisah dengan buah-buahan yang levelnya sedang dan buah-buahan yang levelnya jelek ya. Dan harganya pun dibedakan. Ini untuk supaya konsumen tidak tertipu. Ya, jangan yang di atasnya kelihatan bagus ternyata di bawahnya jelek. Nah, nanti orang ngiranya dia bagus terus diambil yang jelek, ini menipu namanya. Dan dosanya sangat besar. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang bukan golongan kami. Kata Nabi mengatakan bukan golongan kami, ini muskilah, ini bahaya besar. Bagaimana nanti kita ketemu Nabi terus bilang, "Ya Rasulullah, aku adalah umatmu." Kata Nabi apa? Man ghasyana falaysa minna. Kalian bukan golongan kami. Betapa sedihnya kita ketika kita tidak dianggap sebagai golongan atau umat Nabi SAW.
Wa an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu al-muslim akhul muslim wa la yahillu lil muslim ba'an min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya yang di sana terdapat aib, kecuali dia jelaskan kepada saudaranya tadi. Ya, tadi contohnya kita jual beli barang bekas, ya. Kita mau jual beli laptop kita sudah dipakai selama 5 tahun. Terus mau kita beli yang baru, kita jual yang lama misalnya. Nah, kita jelaskan apa saja aib-aib yang ada dalam laptop tadi. Misalnya ada gores sedikit, kemudian pernah hang sekali, ya kita jelaskan apa saja keburukan atau aib-aib yang ada di laptop kita. Jangan disembunyikan. Karena pengen jualannya laku, pengen kita harganya naik, terus kita sembunyikan aib-aib yang ada. Ini berlaku dusta dalam jual beli, dan jual belinya tidak barokah. Jadi jelaskan. Atau jual beli HP, HP-nya pernah kebanting sekali, kemudian pernah ganti layar 2 kali, ya, kemudian apalagi jelaskan aib-aibnya. Nah, setelah dijelaskan, kalau ternyata tadi pembeli tadi tetap setuju mau membeli, nah bagus. Ya, kalau dia tidak jadi membeli, ya itu berarti bukan rezeki kita. Ya, jangan sedih. Ya, siapa tahu nanti rezekinya adalah dibeli sama orang lain selain pembeli yang pertama. Al-hathu 'ala suhulah was-samaha fi syira' wal bay'. Ya, hendaklah kita dalam jual beli itu bermudah-mudah. Jangan menyusahkan orang dalam jual beli. Fadlu indharil mu'sir, ya, keutamaan memberikan tangguh waktu bagi orang yang kesusahan. Jadi kalau ada orang berhutang, memang dia belum bisa bayar karena lagi pacaklik misalnya, maka kita diperintahkan oleh syariat untuk memberikan tenggang waktu. Ya, berikan tenggang waktu sampai dia mampu untuk membayar hutang. Tapi jangan ditambahkan hutangnya tadi. Yang awalnya 2 juta, kemudian karena dia minta tangguh waktu sampai 5 bulan lagi, kita tambahkan hutangnya menjadi 2.500.000. Ini riba. Ini riba. Itu namanya semakin mencekik dia. An-nahyu 'anil ghishi. Nah, ini ya, jual beli dilarang untuk melakukan kecurangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kana tajirun ya yudayinin nas, ya, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, bukan ini tadi. Mara Rasulullah SAW birajulin yabi'u ta'aman. Rasulullah suatu ketika lewat di depan laki-laki yang sedang menjual makanan. Ya, fa adkhala yadahu fihi, kemudian Nabi celupkan tangan beliau ke makanan tadi, ya, ke misalnya mungkin ke buah-buahan kurma, ya. Fa idza huwa maghsyusun, dan ternyata di bawahnya itu basah, maka beliau bersabda, laisa minna man ghasya. Al-hathu 'ala tabkiri fi talabir rizqi. Nah, disarankan dianjurkan itu mencari rezeki sejak mulai pagi hari, sejak awal. Allahumma barik, Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Makanya yang namanya kerja itu lebih bagus pagi hari. Mulai kerja sejak habis sholat subuh. Nah, saat itulah mulai kita mencari nafkah. Kenapa? Itu waktu diberkahi. Sesuai doa Nabi. Dalam hadis lain juga, burika ummati fi bukuriha, umatku diberkahi pada waktu pagi hari. Ma yaqulu idza dakhala suq. Nah, apa doa yang diucapkan ketika masuk ke pasar? Dari Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah SAW. Siapa yang berkata ketika masuk pasar, di doanya nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin, 100.000 kebaikan, wa maha anhu alfi sayyiatin, dan Allah akan hapuskan 100.000 kesalahan, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan buatkan baginya rumah di surga. Hadis ini hasan, ya, hadisnya derajatnya hasan dan boleh dipakai untuk berdalil. Ya, doanya gampang kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit,
Ya, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair innaka ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka pahalanya adalah mendapatkan 100 pahala kebaikan dan terhapus 100 kesalahan dan dibuatkan rumah di surga. Masya Allah, amalan yang sangat ringan tapi pahalanya melimpah luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika mau ke pasar apapun, mau pasar tradisional kek, mau pasar supermarket kek, mau pasar mall yang sifatnya mall, ya baca doa itu. Kalau memang mau belanja, baca doa tersebut, maka akan mendapatkan pahala yang besar tadi. Nah, ya, baik. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz untuk kesempatan kali ini. Insyaallah nanti di sini kita akan membahas ya, jual beli apa saja yang diharamkan dalam Islam lebih detail ya di pembahasan berikutnya. Tapi para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari Ustadz. Ya, jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi Ustadz di via WA. Ya, 0822 1353 5740. Jika ada yang belum jelas silahkan dihubungi Ustadz via WA. Nanti insya Allah akan Ustadz jawab. Jangan bertanya di Google Classroom ya, karena itu tidak akan Ustadz baca. Karena untuk melihatnya satu persatu itu agak ribet. Ya, jadi silahkan yang mau bertanya langsung ke Ustadz via WA saja. Taib para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Ya, insyaallah tidak terlalu susah ya pelajaran fikih insyaallah. Ya, jika memang belum paham silakan bertanya. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.